Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu guru semuanya. Dalam diklat pada sore hari ini, kelas masa depan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran melalui teknologi dan media ajar. Oke, masih bersama dengan saya, Lida Nasrul Amanah di Diklat Nasional pada sore hari ini, hari kedua, yang akan menemani Bapak dan Ibu semuanya hingga selesai. Oke, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Apakah sehat pada sore hari ini? Oke, boleh disampaikan di kolom chat. Oke, Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Semoga Bapak dan Ibu guru semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Bagaimana, apakah sudah siap untuk mengikuti diklat pada sore hari ini Bapak dan Ibu semua? Oke, kalau sudah siap, boleh Bapak dan Ibu semua jangan lupa untuk menyiapkan media alat tulisnya, atau boleh dengan membuka, nanti kita bisa praktek langsung juga, mempraktekannya langsung dari pemateri. Bapak dan Ibu semua bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk dan saya mempersilahkan pemateri, ya, ada dua pemateri yang sangat hebat pada sore hari ini akan menemani kita dalam diklat nasional tentang meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran melalui teknologi dan media ajar. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu tata tertib yang harus kita ikuti selama diklat ini berlangsung. Diklat nasional akan dilaksanakan melalui Zoom meeting dan juga live YouTube. Oleh karena itu saya juga menyapa Bapak dan Ibu guru yang menonton live YouTube. Halo, selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak dan Ibu guru wajib mengikuti proses diklat hingga selesai, dan Bapak dan Ibu guru diwajibkan untuk mematikan mikrofon kecuali dipersilahkan oleh moderator atau narasumber. Ketika bertanya, mohon keberkenanan Bapak dan Ibu guru semuanya untuk bisa on kamera. Kemudian, proses diklat nanti akan diisi dengan pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit dengan dua pemateri, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Terkhusus untuk fasilitas diklat nanti akan kami berikan setelah diklat ini selesai dilaksanakan. Oke, baik. Itu saja, saya akan sapa terlebih dahulu kepada pemateri kita. Halo Bapak Osman dan Bapak Arya Nugraha. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore, Mbak Lida. Oke, baik Pak Arya, Bapak Osman. Bagaimana Bapak kabarnya pada sore hari ini? Apakah baik ya, Pak? Baik. Alhamdulillah Luar biasa, baik. Mbak. Oke. Ya. Oke, baik, siap Bapak. Apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan materinya, sharing-sharing bersama kita semua, Pak, untuk sore hari ini? Oke, siap, Mbak. Siap. Oke, sudah siap. Baik, Bapak dan Ibu guru semua, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kami persilahkan. Berdoa dimulai. Baik, Alhamdulillah.
berdoa dicukupkan. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, karena pada sore hari ini kita ada dua pemateri yang sangat luar biasa. Tadi sudah bergabung ada Bapak Osman dan juga ada Bapak Arya Nugraha. Tetapi yang pertama akan kami persilahkan kepada Bapak Osman. Beliau merupakan guru, merupakan guru dan kepala sekolah di SDS Kanaan. Beliau merupakan lulusan GMT L1 dan ongoing L2. Beliau merupakan seorang Quizzes School Trainer, kemudian Edpuzzle Coach Indonesia, Trainer Canva for Education, ClassPoint Certified Trainer Instruktur e-Guru, Instruktur Guru Pintar, dan admin belajar.id. Masya Allah, luar biasa. Halo Bapak Osman, boleh masuk kepada layar Pak? Selamat sore Pak. Halo, Masya Allah, iya, luar biasa selamat sekali nih sore. Bapak sudah siap ya untuk menyampaikan materinya dan sharing-sharing bersama kita semua tentang peningkatan ketertarikan siswa perihal dengan media ajar agar siswa itu lebih tertarik dalam proses belajarnya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan waktu dan layar kepada Bapak Osman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lida. Oke ya, luar biasa sekali. Oke, selamat sore Bapak Ibu hebat luar biasa seluruh Indonesia. Saya lihat antusiasnya ini sungguh luar biasa ya. Ini di layar saya sudah hampir 500 orang, belum lagi yang di YouTube channel gitu ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar Bapak Ibu tentang ChatGPT dan juga penggunanya di beberapa tempat yang lain. Bapak Ibu tetap ikutin acara hari ini ya sampai besok juga ya, karena itu luar biasa sekali. Dan nanti setelah saya akan ada rekan saya yang juga kita baru kenal juga tadi pagi ya, sama Mas Arya, tapi beliau adalah orang yang luar biasa juga ya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya akan share sedikit dulu Bapak Ibu untuk kasih gambaran sedikit buat kita ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya suka banget nih Bapak Ibu kita kenalan ya Bapak Ibu ya, karena sudah lumrahnya nih Bapak Ibu kalau dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya, ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu alangkah baiknya nih kita sedikit aja, cuma mungkin hanya 5 menit aja perkenalan Bapak Ibu ya, karena nanti kalau seandainya nggak ada halangan sih, bahkan di media yang saya gunakan hari ini juga pun akan dipengaruhi dengan artificial intelligence yang kita akan pelajari gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan sebuah link Bapak Ibu. Nah tapi ini pacu-pacuan ya, ini kita mainnya di ClassPoint. Bapak Ibu hanya bisa 200 orang nih Bapak Ibu yang bisa main ya. Jadi memang Bapak Ibu silakan gercep-gercepan ya gitu ya. Silakan coba cek linknya itu di apa namanya? Di chat ini ya, Zoom kita nih Bapak Ibu. Silakan, saya udah kirimkan. Ya Bapak Ibu silakan masuk. Iya. Belum ada yang berhasil masuk nampaknya ya. Yuk cepat-cepatan ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Sorry, oke, sudah ada 2 orang. Ini sudah ada siapa nih ya? Sudah ada yang masuk nih, udah rame ya. Silakan nih Bapak Ibu. Jadi kita penggunaan ClassPoint hari ini, bahkan Bapak Ibu dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan nanti dalam minggu ini bahkan akan merilis AI gitu di ClassPoint-nya sendiri ya. Tadi saya pikir tuh hari ini, jadi saya bisa tunjukin sama Bapak Ibu juga ya pembuatan media pembelajaran interaktif yang keren gitu Bapak Ibu. Baik, yuk kita akan kenalan Bapak Ibu ya tanpa menunggu lama-lama. Teman-teman yang lain silakan masuk cepat-cepatan ya. Silakan masuk ke nama Bapak Ibu, lalu klik tanda panah yang ke kanan kalau saya nggak salah ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, kita mau kenalan dulu ya. Oke, orang Indonesia itu adat timurnya seperti itu memang ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu kirimkan nanti di layar Bapak Ibu nama lengkap Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Silahkan dimulai dari sekarang nih Bapak Ibu ya, silahkan sudah muncul di layarnya Bapak Ibu. Yuk. Oke. Mantap nih, gercep ya. Ini orang-orang yang memang siap nih Bapak Ibu ya, hidup di zamannya revolusi menuju 5.0. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, gercep-gercepannya. Ini masih ada nih Bapak Ibu jatahnya 100 orang lagi. Silakan yuk masuk ya Bapak Ibu ya. Karena masih ada 102 yang masuk, jatahnya itu untuk 200 orang ya Bapak Ibu silahkan. Itu sudah ada di chat
Zoom-nya Bapak Ibu tinggal diklik aja, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh tetap dengerin Zoom, terus tetap main gitu ya. Karena kan kalau di Zoom itu Bapak Ibu bisa nggak lihat layar Zoom-nya, tapi masih bisa tetap berada di kelasnya saya ya. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu karena udah isi itu sudah 69 orang. Sudah? Oke. Bisa Bapak Ibu? 3, 2, 1 ya, saya tutup aja. Oke Bapak Ibu, ya kan? Nah luar biasa nih, saya kasih bintang semua ya, bintang 3 ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah kirim jawaban, saya mau sapa, dia ada Ibu Mulyat, Bapak Mulyati Rashid nih yang paling pertama, yuk kalau paling gercep sore hari ini ya. Di soal pertama ya, ada Bapak Syarudin, ada Ibu Elvina, ada Ibu Novita Banso, oh saya kira tadi Novita Bashim ya yang itu ya. Oke, ada Ibu Siti dan Mr. M. Agus, Mon Agus dan sebagainya. Thank you banget ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke kenalan. Jadi salam kenal buat Bapak Ibu semua. Nama lengkap saya Osman Fedi Oktavrizal. Bapak Ibu boleh panggil saya Pak Osman atau Mr. Osman juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya mau lihat juga nih Bapak Ibu yang hadir hari ini supaya kita juga dapat gambaran seperti apa nanti Bapak Ibunya ini kira-kira ini sekarang itu tugasnya di mana nih, di TK, SD, SMP, SMA, Universitas gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin ada yang umum ya, tapi saya lupa ya tambahkan. Gak apa-apa deh, pilih silakan 5 aja Bapak Ibu ABCD-nya silakan. Oke, luar biasa. Pacu-pacuan. Iya. Oke. Ini yakin yang 500 orangnya belum mau masuk di kelas poin saya. Karena masih ada jatahnya 65 orang lagi loh Bapak Ibu ya. Silahkan. Oke, sudah menjawab 91 orang. Kebanyakannya di SD 34% ya, 34%. Ada SMA juga. TK ada 3 orang ya. Ada SMP, luar biasa ya Bapak Ibu. Yang nggak bisa masuk di kelas poin mungkin bisa bantu nanti jawabnya di ini ya Bapak Ibu ya. Di mana? Oke, seru sekali ya. Oke, saya tutup jawabannya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ternyata yang hadir, tapi ini cuma apa ya Bapak Ibu tidak berarti seluruhnya ya, karena memang yang masuk di kelas poin saya itu masih hanya 150 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang kebanyakan ngejawab itu yang guru SD nih, oh luar biasa nih. Guru SD hebat-hebat ya ternyata ya. Gercep-gercep ya. Thank you ya, luar biasa ya guru SD-nya. Thank you banget. Ya, terakhir mungkin oke. Sejauh mana nih Bapak Ibu semuanya teman-teman di sini mengetahui nih tentang ChatGPT? Ya boleh dituangkan dalam bentuk kalimat yang paling unik, paling singkat, paling padat juga boleh, panjang juga nggak apa-apa sih. Silakan Bapak Ibu dimulai dari sekarang. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya. Oh masih asing, SD baru dengar Jack Webinar ini, baru tahu kemarin. Media pembelajaran belum tahu, mengganti Google sedikit belum tahu. Oke, ya. Baru tahu sekarang, baru tahu, sudah tahu dan sebelumnya baru saja, baru dengar. Jujur masih baru tahu, makasih buat kejujurannya Ibu Erna. Baru dengar kemarin, baru tahu ini. Hanya kenal lihat medsos, belum tahu pakai, baru dengar kemarin. Berapa bulan yang lalu, belum tahu sama sekali. Alhamdulillah udah berapa kali. Oke, Ibu Erna Dalmawan itu berarti udah keren banget ya. Oke, ya masih asing Pak karena baru pertama kali ya baru dengar Pak. Oke, makasih banyak loh. Jawabannya jujur ini menjadi pijakan buat saya dan Pak Arya untuk kita kasih materinya nih Bapak Ibu ya. Luar biasa banget ya. Baru mendengar, masih pengen belajar dan merasa sejauh ini belum pernah terlibat dalam ChatGPT, baru tahu hari ini, ya baru tahu mengenal ChatGPT. Oke, ya, oke. Thank you ya Bapak Ibu, saya tutup jawabannya ya. Baik, atas jawaban Bapak Ibu yang luar biasa sekali, saya kasih semua bintangnya, bintang berapa nih Bapak Ibu? Bintang 5. Oke, thank you banget nih Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Hari ini ya untuk penjawab pertama yang gercep-gercep ya kan, karena kan yang orang gercep-gercep itu ini ya Bapak Ibu ya, harus dihargai gitu ya. Masih asing ini Ibu Lin ya, saya tambahin 5 lagi ya Bu Lin ya, atas prestasi Ibu Lin ya, karena sudah masuk yang pertama kali. Tadi juga mungkin di jawaban mana ya Bapak Ibu ya. Saya coba ini sedikit dulu. Oke, baik ya, nampaknya belum mau beroperasi karena sudah semakin padat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi
Sudah saya baca jawabannya Bapak Ibu tadi luar biasa sekali ya. Jawabannya itu rata-rata memang masih belum tahu, baru tahu kemarin ya, baru tahu hari ini mungkin ya, atau udah pernah sebulan lalu, atau mungkin yang udah pernah apa ya, mengeksekusi atau mungkin melihat, memegang, atau mungkin mencoba itu mungkin 1 di antara 100 mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada ini 600 mungkin hanya 6 atau sampai 10 orang gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tidak salah tempat nih. Di sini kita mau belajar sama-sama. Oke. Bapak Ibu yuk siapkan hati, cemilannya boleh disiapkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tipe orang yang seperti itu sambil seriusan silahkan serius saja ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ngantuk ya kalau terlalu serius. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas apa aja ya. Hari ini kita bahas sedikit Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan apa yang saya tahu Bapak Ibu. Jadi bukan maksud untuk menjadi gurunya Bapak Ibu, tapi kita sharing, berbagi gitu ya. Apa itu artificial intelligence, contoh penggunaan artificial intelligence, ChatGPT, cara menggunakan ChatGPT, contoh prompts dalam ChatGPT, dan tips membuat prompt yang efektif. Oke. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu, apa sih sebenarnya artificial intelligence itu ya kan? Yang saat ini kita dengar tuh AI gitu ya. Google sudah pakai AI di mana-mana gitu ya kan. Google mengeluarkan produk ini dengan AI-nya segala macam. Kita dengar nih Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sekarang itu mungkin pengguna TikTok ya, yang memang suka tuh lihat apa informasi-informasi yang feed-nya itu tentang pendidikan, tentang teknologi segala macam. Di Instagram juga begitu ya, kadang-kadang tuh ada muncul kayak promosi-promosi seperti itu ya Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu bahkan tuh kadang-kadang cuma scroll doang gitu ya Bapak Ibu, karena I don't understand ini apa gitu ya, ini produk apa sih gitu, ini makanan atau apa sih gitu ya kan Bapak Ibu ya. Nah, artificial intelligence itu maksudnya apa sih? Itu adalah simulasi kecerdasan manusia Bapak Ibu yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lainnya. Sehingga Bapak Ibu perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Ya, jadi ini simulasi kecerdasan. Dan ini masih terus Bapak Ibu di apa ya namanya Bapak Ibu ya, diperbaharui karena memang kadang-kadang tuh mengalami kesalahan-kesalahan, mungkin bukan kesalahan sih tapi kayak kurang pas segala macam ya, itu dia. Jadi ini yang perlu kita paham. Oh, jadi artinya AI itu simulasi kecerdasan manusia gitu. Jadi tetap aja yang buat manusia gitu Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh AI sendiri apa aja Bapak Ibu? Ada chatbots ya, chatbots yang kayak ya apa ya, kita ketika sesuatu dia jawab gitu ya kan, dan salah satunya adalah ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar ChatGPT. Makanya saya bawa ini dulu nih Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa paham nyampainya ke ChatGPT itu gimana. Terus kemudian si AI ini, kalau saya bilang AI Bapak Ibu maksudnya artificial intelligence ya Bapak Ibu ya. Dia juga bisa sebagai contohnya smart assistant atau sebagai asisten cerdas, asisten pintar gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di handphone kita tuh kita tanya-tanya, halo bisa gitu-gitu ya kan. Terus ada e-payment ya, elektronik pembayaran. Terus ada search algorithm, susah banget ya bacanya ya. Terus ada media streaming ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada smart car, ya kartu cerdas, kartu pintar di dalam mobil ya. Kemudian ada navigation aplikasi penunjuk apa navigasi. Kemudian ada facial recognition, text editor, dan social media feeds. Nah, semuanya Bapak Ibu contoh-contoh yang umum yang tidak akan kita gali semuanya Bapak Ibu ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu mendalami semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Namun yang kita pelajari itu di ChatGPT. Nah, ChatGPT itu adalah bagian dari chatbot sini Bapak Ibu. Oke, bisa ya Pak Bapak Ibu ya. Jadi dari sini dulu kita belajarnya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya ChatGPT itu apa gitu. Nah, ChatGPT itu adalah kecerdasan buatan jenis chatbot yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI. Arti GPT dalam ChatGPT itu adalah Generative Pre-trained Transformer yang merujuk pada bagaimana tools ini memproses dan memproduksi bahasa manusia. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, ChatGPT yang jadi pokok pembahasan saya hari ini itu adalah Bapak Ibu bagian dari dari chatbot itu. Oke. Nah, cara menggunakannya ChatGPT itu mungkin kemarin bukan kemarin ya, semalam ya teman kita rekan saya juga sudah sampaikan Bapak Ibu ya, tapi saya tunjukkan slide ini supaya nanti Bapak Ibu boleh screenshot atau nanti filenya boleh dibagikan juga ya, nggak apa-apa. Yang pertama itu otomatis Bapak Ibu harus masuk ke halaman login ChatGPT, kemudian buat akun, memasukkan email dan password,
lalu klik continue, nanti akan diminta masukkan nomor telepon untuk melakukan verifikasi, terus setelah dapat OTP-nya, Bapak Ibu boleh login. Nah, saya harap nih Bapak Ibu udah coba, karena semalam pemateri pertama itu sudah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oh, ini ada yang coret-coret. Halo, anak yang baik tidak boleh coret-coret ya. Ya, oke. Saya stop screen dulu Bapak Ibu, nanti saya oke, udah di-unmuted ya sudah ya. Jangan dicoret-coret ya. Oke, baik Bapak Ibu. Aish, masih dicoret nih. Oke, Bapak Ibu clear. Oke, saya coba ini dulu ya di apanya? Di oke, baik. Nah, sekarang kita lagi lanjutkan ya Bapak Ibu ya, ini masih di chat. Ini masih ada yang coret ya. Nah, setelah itu apa lagi nih? Oke, nah contoh prompt. Nah, jadi gini Bapak Ibu, dalam ChatGPT nanti akan saya tunjukkan lagi ya beberapanya. Ini Bapak Ibu ketika kita masukkan teks tuh biasanya jadi prompt di sini maksudnya adalah teks ya Bapak Ibu, teks perintah yang akan kita masukkan dalam ChatGPT itu bisa apa aja sih yang bisa ditolong. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT yang berbasis chatbot tadi, ada banyak Bapak Ibu yang bisa dia bantu. Seperti apa? Seperti membuat artikel SEO. Itu maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya punya blog, punya website, terus Bapak Ibu pengen dibantu nih kalimatnya apa ya yang kira-kira bagus kan begitu ya. Bapak Ibu boleh menggunakan ChatGPT. Bapak Ibu boleh juga melakukan coding, misalnya seperti membuat rumus-rumus gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga memang tidak terlalu mendalami yang bagian coding ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat strategi marketing gitu ya dengan bantuan si ChatGPT. Bapak Ibu boleh membuat cover letter. Maksudnya itu cover letter apa? Membuat seperti ini Bapak Ibu eh, pengajuan surat lamaran gitu ya Bapak Ibu, cover letter. Kemudian sebentar saya agak terganggu sih sebenarnya dengan ini ya. Dengan ini saya hapus dulu ya. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk meringkas teks. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan permainan peran dan menyusun rencana atau olahraga. Mungkin akan banyak lagi contoh lain, tapi yang ini akan apa Bapak Ibu ya akan menjadi gambaran buat Bapak Ibu. Oh, ternyata Chat GPT yang berbasis chatbot itu bisa ini ya semuanya. Oke, nanti contohnya akan saya buatkan ya Bapak Ibu ya, sedikit demi sedikit lah ya pelan-pelan. Nah, ada tipsnya nih Bapak Ibu menggunakan Chat GPT yang efektif ya karena tetap aja dia kan adalah simulasi kecerdasan buatan manusia yang tentunya tidak sempurna nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakannya, Bapak Ibu harus satu tipsnya berikan konteks yang jelas. Jadi benar-benar harus jelas. Bapak Ibu nggak boleh yang kalimatnya itu urak-urakan kayak kalau kita ngomong biasa sama teman kita gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kreasikan dengan perintah format jawaban ya supaya lebih inilah ada pilihan-pilihan lain gitu. Terus berikan contoh, terus kemudian sebutkan panjang respon yang diinginkan. Nah ini mungkin Bapak Ibu boleh screenshot ya atau mungkin nanti dikirimkan filenya. Bapak Ibu boleh dijadikan panduan nih ya kan untuk membuat efektif dari chat GPT-nya. Nah itu dia Bapak Ibu sedikit saja tentang si chat GPT. Nah sekarang saya akan tunjukkan di sini Bapak Ibu tentang yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai nih ada beberapa saja yang mungkin saya akan contohkan dibuat artikel SEO, cover letter, meringkas, melakukan peran-peran, dan menyusun latihan olahraga. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ini. Hari ini yang jadi pemenangnya siapa ya? Kalau boleh kita lihat ya. Walaupun sebenarnya pemenangnya bukan karena pintar ya Bapak Ibu, tapi karena duluan menjawab sih. Ya, ternyata di dalam kelas poin yang saya gunakan hari ini, Bapak Ibu nantinya ini juga merupakan menjadi media pembelajaran interaktif yang Bapak Ibu bisa pakai dalam kelas. Nah, kalau tidak ada halangan tuh dalam minggu ini atau minggu depan nih Bapak Ibu si kelas poinnya itu bahkan akan dimasukin si AI tadi gitu loh Bapak Ibu sehingga apa? Sehingga itu akan lebih keren. Nah, itu jadi banyak lagi. Nanti di terakhir saya juga akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana AI-nya itu dengan model ChatGPT-nya boleh membantu Bapak Ibu untuk membuat soal di Google Form ya. Oke, yang pertama ternyata Ibu Lin ya. Oke, selamat Ibu Lin. Terus yang kedua ada banyak nih, ada 9 orang. Oke, thank you banget Ibu Lin. Ini apa ya? Nggak pakai hadiah. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke mana saya? Kemana saya? Sebentar saya tutup dulu Bapak Ibu.
Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, nanti di bagian akhir, Bapak Ibu yang hari-hari ini sudah mulai persiapan nih Bapak Ibu ya untuk membuat soal ujian kan, Bapak Ibu boleh dibantu sama ChatGPT nanti Bapak Ibu. Tapi dalam Google Form ya kita akan tunjukin. Nah, kalau Bapak Ibunya sekolahnya ternyata juga menggunakan ini ya, menggunakan apa sih? Boleh pakai handphone ya kalau di sekolahnya mungkin atau ujiannya pakai komputer nih bisa pakai model ujian apa Google Form itu boleh sangat dibantu sekali. Nah, oke, saya akan tunjukin Bapak Ibu sebentar. Ini ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah tunjukin sini Bapak Ibu. Kita akan mulai dulu Bapak Ibu membuat artikel SEO gitu ya kan. Nah, misalnya saya Bapak Ibu ya, kalau saya contohkan yang tadi, Bapak Ibu akan membuat artikel nih untuk blog saya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat tulisan-tulisan di website saya misalnya seperti itu. Nah, saya tuliskan perintahnya pada chat GPT begini Bapak Ibu ya. Buat artikel blog, sebenarnya saya lihat ChatGPT ini nggak ada lagi yang mirip Google ya bisa menjawab. Oke, ya. Saya tuliskan di situ, buat artikel blog, apa itu kucing? Dengan gaya penulisan saya yaitu profesional, normal, informatif, mudah dimengerti, tapi jangan disebutkan. Nah, maksudnya saya buat dalam kurung itu jangan disebutkan supaya nanti dia jangan tuliskan ini ya gitu ya. Terus gunakan tag heading tuh pisahkan apa dua-dua gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk antar topik seperti apa itu kucing, jenis-jenis kucing, bagaimana cara merawat kucing, terus sebagai catatan, artikel saya ini biasanya dilengkapi dengan contoh-contoh untuk memberikan konteks agar mudah dipahami membaca. Ini saya tuliskan, lalu Bapak Ibu si ChatGPT-nya langsung nulis nih, apa itu kucing. Dia tulis langsung semuanya nih Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, jadi ini bisa langsung saya masukin tuh Bapak Ibu di dalam blog saya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memang sekarang tuh kalau guru-guru kan lebih banyak tuh Bapak Ibu sekarang kalau kayak buat portofolio digital tuh pakainya Google Sheet ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu bingung kira-kira mau buatnya seperti apa nih nanti kalimat-kalimatnya saya kurang pintar. Bapak Ibu boleh silakan pakai ChatGPT. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Nah, lalu saya perintahkan lagi dia ubah konten tersebut dalam bentuk tweet Twitter yang isinya 8 tweet. Jadi semua kalimat ini saya minta dia buatkan yang semua ini ke dalam bentuk 8 tweet. Nah, mungkin saya kan biasalah Bapak Ibu ya orang pakai Twitter itu juga lumrah ya, itu juga banyak sekali pemakainya gitu kan. Lalu dia kasih lah Bapak Ibu referensi yang satu ini kan, kucing oleh peliharaan bla 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 segala macam sampai 8. Nah, saya coba lagi ubah kontennya untuk status di feed Instagram yang isinya 5 feed. Jadi ini emang harus jelas. Tadi kan saya udah bilang tipsnya itu Bapak Ibu harus kasih perintahnya yang jelas gitu Bapak Ibu ya. Yang benar-benar bisa bisa langsung tepat gitu sasaran. Dia langsung buat feed pertama kucing adalah hewan peliharaan. Ini bisa loh Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi itulah model dari membuat artikel SEO. Nanti Bapak Ibu boleh coba. Misalnya Bapak Ibu meminta perintahkan tolong buatkan saya itu misalnya tentang materi sistem tata surya gitu ya kan. Bapak Ibu minta tolong pisahkan 3 HD terus buatkan topiknya misalnya apa itu tata surya, pembagian nomor 2 pembagian tata surya apa aja. Kemudian misalnya apalagi apa sih misalnya apa ya bumi atau apa gitu ya Bapak Ibu ya yang kira-kira Bapak Ibu perlukan untuk di web mininya Bapak Ibu. Itu silakan Bapak Ibu dikasih perintah seperti itu. Nah, sekarang saya juga tadi coba tentang harimau juga ya, sama gitu ya Bapak Ibu. Saya buat juga minta supaya dia buatkan saya tentang harimau. Nah, itu yang pertama. Oke, sekarang yang cover letter nih Bapak Ibu, cover letter. Nah, cover letter maksudnya kayak kita membuat lamaran nih misalnya Bapak Ibu ya, butuh pekerjaan. Bapak Ibu tuliskan di situ, tuliskan misalnya seperti saya, ini pengalaman ini dari berdasarkan saya pribadi loh. Saya baru lulus dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Saya sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah saya. Ya, saat kuliah saya menjadi anggota organisasi mahasiswa hebat dan menjadi sukarelawan di kampus swasta Pekanbaru. Saya menyelesaikan kegiatan magang di sekolah dan Mayuda Pekanbaru, di mana saya bertanggung jawab menjadi guru kelas 4. Di bawah ini adalah deskripsi pekerjaan sebagai guru kelas yang saya inginkan.
apakah Anda bisa, bukan di bawah, harusnya di atas ya, saya salah tulis. Apakah Anda bisa membuat cover letter dalam bahasa Indonesia? Nah ini perhatikan Bapak Ibu, apakah Anda bisa membuat cover letter dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya tersebut? Saya tambahkan lagi, saya mampu mengelola kelas dengan baik, saya bisa menggunakan IT dengan baik, saya mampu berkolaborasi, saya menyayangi anak. Lalu dia jawab, halo. Jadi dia jawab langsung Bapak Ibu tepat sasaran. Ya, jadi untuk kayak perkenalan gitu ya. Saya sangat antusias, nah bla bla bla. Coba, itu luar biasa sekali loh Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai. Nah gitu ya. Saya minta lagi, boleh dong ubah ke dalam bahasa Inggris jawaban ini biar langsung rubah nih Bapak Ibu. Kayak seperti itu. Ya, jadi itu kayak dalam cover letter ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya, bentar, meringkas teks. Nah, meringkas teks itu kayak apa nih? Misalnya, Bapak Ibu, misalnya kan tahu nih banget sebuah dalam materi bahasa Indonesia, ya punya materi tentang misalnya bercerita gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu tuh hari ini misalnya akan ceritakan kepada siswa-siswi Bapak Ibu tentang Malin Kundang. Nah, Bapak Ibu misalnya baca referensi, kalau Bapak Ibu kan selama ini mungkin bagi kita bahwa buku teks adalah satu-satunya apa ya Bapak Ibu ya sumber ilmu ya. Tapi sekarang kan ternyata udah ada internet dan segala macamnya. Lalu Bapak Ibu ingin cerita yang panjang banget itu diringkaskan gitu ya kan Bapak Ibu itu dimasukkan dalam soal seperti itu contohnya. Nah Bapak Ibu lihat nih, saya ambil sebuah cerita nih tentang Malin Kundang. Tapi kalimat perintahnya perhatikan, ringkas teks berikut menjadi satu paragraf. Oke, lalu saya masukkan, saya copy Bapak Ibu ini pada zaman dahulu di sebuah perkampungan lain ini saya copy itu dari internet Bapak Ibu. Ya saya nggak bisa tunjukkan karena waktunya udah mulai habis nih Bapak Ibu ya. Ini sampai panjang banget nih Bapak Ibu, ada mungkin sampai 15-20 paragraf. Tapi di atas saya bikin perintahnya, buatkan saya ringkaskan teks di bawah ini menjadi satu paragraf. Nah lalu dia buat, pertama sekali dia mungkin bingung dengan perintah saya, lalu dia buatkan dalam bahasa Inggris, bla 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 segala macam gitu ya. Saya minta ubah ke bahasa Indonesia katanya nggak bisa. Lalu saya ulangi lagi, saya copy aja semua di atas itu, lalu baru dia mungkin mengerti, saya tambahi kata kuncinya, saya tambahi di sini Bapak Ibu. Ringkas teks berikut menjadi satu paragraf dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa profesional. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan, Bapak Ibu boleh bandingkan ya. Di sini perintahnya bertambah dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa profesional. Kalau di atas tuh nggak ada, cuma ringkas teks berikut menjadi satu paragraf. Ya, jadi beda ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya katakan, saya tuliskan seperti itu, lalu dia jawab nih di bawahnya Bapak Ibu. Neneng, langsung. Pada zaman dahulu berkabungan lain pantai air manis, bla bla bla. Langsung Bapak Ibu sampai di sini dia ada kisahnya Made Rubaya sang tidak berdua agar dia tidak mengenal Manukundang lagi. Selesai kan? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar hebat sekali Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu juga boleh bermain peran nih Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Misalnya nih Bapak Ibu Bapak Ibu misalnya mau buka sekolah atau misalnya membuat sesuatu, membuat apa ya usaha baru, bisnis baru gitu ya kan Bapak Ibu sebagai guru atau Bapak Ibu mungkin membuat penelitian apapun lah gitu ya Bapak Ibu di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu pengen ini ya Bapak Ibu ya bermain peran kira-kira itu kayak apa ya saya mau buat yang mau saya lakukan apa sih? Bisa nggak nanti saya lakukan? Saya harus kenal diri saya dulu dan sebagainya. Nah, saya buat contoh begini. Anggap diri sebagai ahli pendidikan. Saya ingin membangun sekolah berbasis teknologi. Bisakah Anda membantu saya melakukan analisa SWOT gitu ya kan? Nah, ternyata dia bisa jawab semuanya. Nah, luar biasa nih Bapak Ibu. Dia bisa jawab semuanya ya. Apa saja Bapak Ibu kekuatan dari sekolah berbasis teknologi, apa saja kelemahannya, dan ancaman, dan apa saja peluangnya, apa saja ancamannya. Lalu saya tanya, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya juga dia kasih tahu berikut langkah-langkah yang dapat lakukan. Gitu loh. Jadi bisa. Jadi Bapak Ibu boleh sebagai guru, ini kan saya misalnya materinya tadi nggak langsung ke materi pelajaran ya, tapi Bapak Ibu boleh sih lakukan seperti itu. Nah oke, sekarang ada lagi yang lebih luar biasa lagi. Nah Bapak Ibu bahkan si ChatGPT tadi itu, kan tadi sudah dikatakan dia bisa membantu kita untuk perencanaan olahraga ya Bapak Ibu ya, untuk jadwal olahraga dia bisa buat. Nah ini luar biasa, coba Bapak Ibu lihat ya, buat teman-teman ini guru kadang-kadang tuh luar biasa tuh olahraga jarang gitu karena waktu alasan segala macam. Saya buat begini, usia saya 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kondisi tubuh saya beratnya 70 kilo, tingginya 165. Tidak ada riwayat sakit apapun. Gaya hidup saya jarang olahraga. Sekarang
Buatkan saya rencana latihan olahraga dan daftar makanan dalam bentuk tabel. Oh, jelas sekali Bapak Ibu. Ya lalu dia buatlah Bapak Ibu semuanya nih. Coba ini, hari Senin saya mau ngapain, hari Selasa saya mau ngapain, Rabu saya ngapain, Kamis saya ngapain, Jumat saya ngapain, Sabtu saya ngapain, Minggu saya ngapain. Lalu dia buat daftar makanannya. Makanan apa saja yang bisa saya makan. Kemudian setelah itu dia buat bla 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 kalimat penting. Saya tanya lagi, itu saja. Maaf jika rencana latihan dan daftar makanan sebelum terlalu umum, berikut adalah rencana latihan dan daftar makanan yang lebih rinci. Sebenarnya Bapak Ibu, saya bisa tadi tambahkan di sini, boleh Kak dirincikan lebih lagi? Boleh, tapi saya sengaja buat itu saja. Ini benar-benar kayak ngomong sama teman ya Bapak Ibu. Lalu dia langsung tulis Senin, pemanasan 5 menit, bla 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 segala macam. Luar biasa loh Bapak Ibu. Coba bayangkan. Nah, ini kan memang masih umum nih. Bapak Ibu boleh kembangkan dalam pembuatan materi pelajaran apa. Bahkan nih saya kemarin sebenarnya kan Bapak Ibu apa ya, saya memang lagi nyusun ini ya Bapak Ibu ya, proposal penelitian. Jadi saya coba-coba gitu karena orang-orang pada bilang tuh bisa gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita dibantu nyusun nih tentang makalah segala macam, Bapak Ibu ya tetap saja karena dia memang adalah kecerdasan buatan, Bapak Ibu tetap harus hati-hati ya. Jadi jangan semua langsung di copy paste gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu harus baca, pahami, dan jangan sampai terjadi namanya plagiarisme dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tetap harus terlibat. Nah itu best practice, penyusunan best practice. Saya juga kemarin rekan teman saya, coba deh kamu kalau bingung banget dibantu sama ini. RPP kemarin sudah dicoba sama si teman kita pemateri pertama kemarin. Jadi Bapak Ibu boleh coba. Jadi ChatGPT ini luar biasa sekali. Nah yang terakhir ya, yang terakhir nih, sebelum saya send agent tambah sedikit waktu lagi ya Bapak Ibu. Terakhir banget kita akan masuk di Google Form. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengguna ini pengguna soal lagi maksudnya pengguna Google Form aktif nih Bapak Ibu coba lihat ini soal yang saya buat nih menggunakan chat ini Bapak Ibu ya, chatbots. Oke, caranya gampang banget nih Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk dulu ya di Google Drive Bapak Ibu. Nah, oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan new di sini. Bapak Ibu kliknya Google Form, ya kan? Google Form waktunya kita lagi. Oke, Bapak Ibu misalnya tuliskan tentang sorry, kok jadi salah ya? Perkembangbiakan manusia. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu ambil di titik 3 ini. Oh sorry, kalau Bapak Ibu belum punya add-on-nya, Bapak Ibu ambil di titik 3 ini. Bapak Ibu cari get add-on. Lalu Bapak Ibu akan disajikan di sini pilihannya. Bapak Ibu tinggal klik aja GPT. GPT aja ya nggak apa-apa, GPT gitu ya. Nah Bapak Ibu dia akan rekomendasikan semua. Oh sorry. Ya oke. Lalu Bapak Ibu cari yang di bawahnya ini Bapak Ibu. GPT apa sih? Quiz generator for form. Ya nanti diklik aja. Nah kalau Bapak Ibu belum install nanti akan terus install ya. Tapi kalau sudah terinstall nanti akan terus uninstall seperti ini. Ikuti aja Bapak Ibu, tinggal diklik oke saja. Nanti setelah itu Bapak Ibu refresh. Nah setelah sudah masuk nih, udah jadi, Bapak Ibu langsung masuk di add-on ini. Bapak cari ini GPT quiz, tinggal diklik. Nah saya coba refresh dulu. Ya oke. Saya coba refresh ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya masih ada besok ya Bapak Ibu. Besok mungkin waktunya akan lebih banyak. Saya akan gunakan yang lebih ini Bapak Ibu ya. Oke, ini diklik di sini lagi. Oke, kita mulai start. Kita akan membuat soal, ya kan? Jadi dia akan muncul nih GPT quiz-nya. Bapak Ibu tinggal tuliskan perintahnya, buatkan soal tentang perkembangbiakan manusia. Nah, Bapak Ibu mau bentuk soalnya apa? Multiple choice, checkbox, drop down, dan sebagainya. Saya pilih dulu multiple choice. Soalnya saya pilih misalnya ada 10, ada 5, ya 10 boleh. Nah, kemudian answer account-nya 3 atau 4 aja. Maksudnya kayak pilihannya ada 4, ada correct answer-nya apa. Lalu Bapak Ibu tinggal klikkan generate question. Oke, diklik ya. Saya ulang. Saya klik ya Bapak Ibu. Ingat perintahnya cuma satu ini aja. Langsung diklik. Oke, nah tunggu Bapak Ibu. Jadi nggak langsung muncul. Ini apa namanya itu beberapa ya. Nah, ternyata memang di sini mungkin nanti kalau you have used so much. Oke, ini terlalu ini ya. Mungkin saya udah demo sebelumnya Bapak Ibu udah ada
beberapa kali ini ya Bapak Ibu ya pakai, jadi mungkin dia ada perintah seperti itu ya. Oke, kita ulang dulu. Oke. Oh, ternyata nggak bisa lagi Bapak Ibu ya untuk sementara ini karena saya sudah menggunakan 1585 demo token dan trying input dokumen teks 5 token. Jadi saya harus menggunakan minimal 5 dokumen token ya. Oke, nah tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti mungkin saya nggak bisa langsung jelaskan karena ini waktu udah mepet banget. Nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu ketikkan di sini, karena Bapak Ibu pasti belum pernah gunakan ya, Bapak Ibu ingat tadi yang saya katakan, klikkan perintah di sini, lalu Bapak Ibu tinggal pilih multiple choice, terus kemudian account jumlah soalnya berapa, saya mau 5, mau 7, mau 4 gitu ya, terserah. Answer count-nya berapa, 4, kemudian itu apa namanya, correct answer-nya 1 gitu ya. Nah di sini, oke. Lalu Bapak Ibu silakan nanti di generate question gitu, seperti itu nanti ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nanti muncul soalnya di sini. Nah setelah nanti muncul soalnya di sini, maka nanti akan ada muncul satu lagi perintah add to form. Nah maka nanti Bapak Ibu tinggal pilih add to form-nya. Nah kalau udah dipilih add to form, maka nanti Bapak Ibunya itu akan di bawahnya ke dalam soal ini akan muncul soalnya semua di sini. Ya gitu ya. Seperti ini. Oke, seperti itu dari saya dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi besok Bapak Ibu, tapi nanti di akhir setelah Bapak Arya apa namanya itu menyampaikan materinya, nanti kita akan ada tanya jawab. Bapak Ibu boleh tanya lagi sama saya sambil saya akan cek tadi itu kenapa nggak bisa ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih Mbak Lida. Saya serahkan lanjut Bapak Arya atau ke Mbaknya dulu. Silakan. Oke, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Osman atas pemaparannya. Boleh Bapak dan Ibu guru semuanya, kita beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita nih tadi telah menyampaikan tentang ChatGPT, sangat luar biasa sekali dan bisa menopang untuk ketertarikan siswa untuk media belajar gitu ya Pak ya. Boleh kasih reaction atau di chat, oh Masya Allah tepuk tangan, terima kasih katanya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Osman. Baik, Bapak dan Ibu guru semuanya, tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan kepada pemateri kedua kita di sore hari ini, yaitu Bapak Wildan Arya Nugraha, yang biasa disapa dengan Pak Arya Nugraha, merupakan Education Consultant ViewSonic. Halo Bapak Arya, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Ida. Saya masih terpesona dengan ChatGPT. Oke, baik. Baik Bapak, apakah sudah siap Pak untuk menyapa Bapak dan Ibu guru semuanya nih di wilayah Indonesia? Insyaallah. Insya Allah, oke baik. Baik Bapak Arya, tanpa berlama-lama, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Lida. Dan terima kasih banyak juga dengan semua Bapak Ibu yang sudah hadir di diskusi kita sore ini. Saya senang berdiskusi dan keren tadi dari Pak Osman. Saya sampai lupa udah mau giliran gitu Pak. ChatGPT ya, berbicara soal AI itu hampir semua di sektor kehidupan kita hari ini itu sudah dipenuhi dengan AI. Tadi ada contoh-contoh yang disebutkan Pak Osman, ada smart car, ya banyak ya, ada smart car, terus bahkan ada smart lamp, semuanya itu udah kalau kita sebut dikontrol oleh AI bukan, tapi itu tetap dikontrol oleh manusia, cuma sudah digerakkan oleh AI. Dan itu luar biasa sekali. Termasuk juga pendidikan. Di pendidikan itu juga sudah banyak sekali AI yang masuk ke sana. Oke, selanjutnya mungkin masih terkait dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Osman. Kalau di situ masih soal ChatGPT, kalau saya mungkin agak tarik balik sedikit sebelum kita berada di itu, bentar, saya share screen. Share screen ini. Oh, izin udah terlihat share screen saya, Bapak Ibu, dan putih semua, memang. Oke, sudah Pak. Sudah terlihat ya. Oke, jadi sebelum kita balik, kalau kita sekarang berbicara soal masa depan, future,
Kalau kita sekarang berbicara soal future dan yang tadi itu udah didominasi oleh AI, jauh sebelum kita berada di sini, khususnya di edukasi, itu kita, ini saya kategorikan saja sebagai tradisional ya. Tradisional. Nah, tradisional ini adalah masa-masa di mana kalau Bapak Ibu guru ingat dulu masa-masa kelas tradisional ini, di situ ada apa saja tuh Bapak Ibu, kira-kira bisa dijawab, tapi mungkin jawabnya bisa lewat sini ya. Lewat di sini saya kirimkan linknya di chat. Kalau yang punya laptop bisa langsung scan yang lagi ada di sini. Kalau yang pakai laptop bisa langsung scan dengan handphonenya yang ada di sini. Nanti bentukannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti akan seperti ini, fokus. Jadi nanti bisa coba langsung dijawab di situ. Nanti saya kasih pertanyaan. Saya kasih pertanyaannya, apa yang Bapak atau Ibu pikirkan tentang kelas tradisional. Nah, bisa di-scan, nanti pilih di situ ada jawabannya pop quiz. Saya share. Jadi kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Itu tinggal di klik pen, coba dijawab di situ kira-kira apa yang terfikirkan. Atau setelah selesai itu klik yang gambar pesawat ini. Kira-kira apa? Oh, saya mulai deh di sini ya. Oh, udah ada? Udah ada yang masuk? Oke. Sudah ada baru satu ya? Oh, udah ada. Udah mulai banyak yang ada. Oke, oke, ini menarik dari Pak Lukman. Oke, ini apa ya, Pak Lukman? Ali. Atau dari yang lain, mungkin ada jawabannya dari Ibu Tita. Hai, kata Bu Tita. Boleh? Berarti ketika berbicara soal kelas tradisional, Ibu Tita langsung berpikir hai. Ibu Maya, ngantuk. Oke, papan tulis. Nah, oke, nah kira-kira seperti itu. Banyak. Ini Ibu Iin yang tadi ranking 1 di ChatGPT-nya Osman ya. Oke. Membosankan. Ceramah. Kelas tradisional ya, ceramah membosankan. Hai. Papan tulis. Lalu belajar di kelas menggunakan papan tulis dan guru sentris. Oke. Nah, mungkin saya keep dulu sampai di sini. Ada banyak jawaban. Terus Pak Osman masih kertas. Oke, kapur. Nah, ini ada banyak sekali. Jadi saya coba pause dulu. Nah, kita coba bahas satu-satu. Oke. Ulang share lagi. Oke. Nah, ketika kita bicara soal kelas tradisional, itu kita pasti berbicara soal yang tadi. Kita pasti berbicara soal satu, papan tulis. Oke. Apalagi tadi kapur, terus teacher centris, teacher center. Oke. Dan bahkan ada tadi menyebutkan juga membosankan.
Oke, dan banyak. Nah, saya coba kasih sedikit gambaran untuk kelas itu. Jadi, misalnya coba kita lihat secara gambaran yang mungkin kita masih ingat ya, kelas tradisional. Tapi, oke, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, bentukan kelas tradisional. Nah, ada yang tadi soal apa? Papan tulis nih, kita lihat. Jadi sini ada papan tulisnya. Terus ini teacher center-nya. Teacher center itu mungkin dalam artian semuanya duduk di sini, murid-muridnya itu semua duduk di sini, dan pandangan mereka satu ke papan tulis aja. Ya, terus ada kapur, terus ada membosankan. Nah, ini cukup menarik, membosankan. Terus ada satu lagi juga yang mungkin menarik ya, dari salah satu hal menarik menurut saya dari kelas tradisional itu ya, yang seperti ini, ada interaksinya, interaksi yang jadi itu siswa maju satu-satu dan seperti itu. Dan banyak hal seperti ini yang ada di kelas tradisional. Belum lagi yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Ada, kalau Bapak Ibu masih ingat dulu bawa buku abrek-abrek, bawa buku di tas sampai kita bungkuk yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu dulu mengalami bawa buku, dan mungkin kayaknya sekarang juga masih ada ya yang masih dengan buku sebanyak itu. Dan satu hal, perihal hal seperti itu adalah kita itu benar-benar membekas, sangat membekas sekali di ingatan kita konsep kelas yang seperti ini. Ketika ini adalah konsep kelas secara general, suka atau tidak suka, mungkin konsep kelas secara general sudah bergeser seperti ini. Bukan hanya kelas tradisional saja. Kalau mungkin kita bertanya seperti hari ini ke anak-anak didik, mungkin peserta didik, mereka yang native teknologi. Jadi kalau kita kan mungkin pendatang atau eksodus di dunia teknologi. Karena mungkin setengah hidup kita itu masih dengan metode tradisional. Tapi kalau anak-anak sekarang, mereka itu sudah full dengan teknologi. Mereka itu native teknologi. Mereka itu orang asli teknologi. Nah, sayangnya hal seperti ini sudah menjadi semacam kalau saya bilang stereotip mungkin terlalu keras ya Bapak Ibu, sudah menjadi gambaran umum untuk kelas yang seperti itu. Jadi kelas tradisional, ada papan tulis, ada kapur, teacher center, membosankan, interaksi dan seperti ini sudah menjadi Ini sudah menjadi gambaran gitu. Jadi ketika saya pernah tanya ya sama anak saya itu kelas 3 SD, saya tanya apa yang kamu bayangkan tentang kelas, semacam. Kurang lebih mereka akan memberikan seperti ini. Wah, ada ini, langsung hilang. Oke, nah itu kurang lebih soal kelas tradisional. Nah, kalau kita berbicara soal kelas tradisional seperti ini, kira-kira mungkin ini lebih ke pengalaman ya, Bapak Ibu. Kira-kira kesulitan PBM dengan metode tradisional ya. Jadi ini bukan berarti saya menyebutkan tradisional ini bukan berarti ketinggalan zaman, bukan. Tapi ini metode yang sudah lebih dahulu kita adopsi untuk di kelas. Nah, kira-kira apa saja nih Bapak Ibu kesulitan dengan PBM tradisional? Mungkin bisa dijawab lagi di pop quiz tadi.
kalau Bapak Ibu, yang ini saya sudah saya reload ya. Jadi saya save dulu lah. Nanti untuk saya baca-baca nanti. Nah, saya simpan jawabannya Bapak Ibu. Oke. Nah, kira-kira kesulitan-kesulitan apa saja mungkin yang Bapak Ibu selama ini mungkin melaksanakan PBM di kelas dengan konsep yang dulu itu, dengan konsep lama yang sudah kita terapkan. Oke, ini sambil kita menunggu di save. Cukup banyak berarti ya yang tadi menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Karena kira-kira apa yang terbayang di Bapak Ibu? Mungkin sambil dipikirkan. Oke, sebentar. Lagi. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Atau mungkin bisa lewat chat juga tidak apa-apa. Lewat chat juga tidak apa-apa. Kemudian mencatat lagi. Siswa tidak fokus. Oke. Siswa tidak fokus. Kita coba ambil yang dari sini dulu saja ya. Siswa tidak fokus, siswa bosan, mencatat, pengelolaan kelas, terbatasnya fasilitas, banyak ceramah gurunya. Oke, pembelajaran tidak menarik. Oke. Siswa sulit memahami materi, ngantuk, monoton. Siswa pasif dan lebih banyak mencatat, betul. Gurunya gaptek ya Bu. Nah, kita berbicara dengan pola yang lama ya. Siswa sulit memahami materi, yes. Tergantung guru. Nah, ini Pak Aris yang menarik, tergantung guru. Siswa sukanya sama guru good looking. Kalau saya disukai siswa nggak kira-kira ya, Bapak Ibu? Nah, ini satu arah, betul. Berarti concernnya kira-kira Bapak Ibu wajah guru menyeramkan. Kayak saya berarti ya, Pak Peter ya. Tidak menyenangkan. Oke. Berat interaktif, saya membaca dulu ya Bapak Ibu. Membosankan, monoton, timbal baliknya tidak sesuai yang diharapkan, membosankan, guru yang bad mood. Oke, kalau tidak bisa jawab disetrap, kalau gaul pasti disenangi siswa. Saya nggak gaul. Menggunakan kaki buku panduan. Maaf, oke, dia di sekolah belum memenuhi tuntutan zaman now. Ini dia, banyak waktu tak terpakai. Berarti banyak yang itu ya, wasting gitu ya Pak. Berpusat pada yang aktif supaya bisa tenang yang mencatat solusi. Bapaknya itu. Siswa tidak termotivasi. Oke, sudah bisa. Oke, nah sekarang kita coba cek. Wah, ini ada yang aktif ya. Kita coba cek di Zoom dulu. Nah, kesulitan. Tadi saya coba catat monoton. Biar agak berbeda. Saya kasih beda warna. Berarti tadi yang pertama itu monoton. Monoton. Banyak mencatat. Catat. Satu arah ini berarti interaksi kurang ya, Bapak Ibu. Kurang interaksi. Kurang interaksi. Dan oke, ini sudah ada lagi video. Saya refresh dulu. Oke, nah pertanyaannya saya hapus semua. Nah, silakan kalau ada yang mau menjawab, silakan dikirim ke sini. Posisi sulit membangkitkan semangat siswa. Nah, kita coba bahas ini ya, dari Bu Sisi. Sulit membangkitkan semangat siswa. Nah,
Ini menarik. Sulit membangkitkan minat siswa. Ini cukup menarik. Kira-kira yang menyebabkan sulit membangkitkan semangat siswa ini mungkin terkait ke yang hal-hal yang ada di sini tadi. Monoton, banyak mencatat, kurangnya interaksi, dan hanya satu arah kadang-kadang. Oke. Terus dan banyak hal yang tadi mungkin muncul di sini. Guru harusnya lebih banyak berperan. Nah, guru ceramah mulu. Nah, ini kan kesulitan nih. Tapi di balik kesulitan ini, kira-kira apa memori indah nih, Pak Ibu? Memori indah dalam PBM dengan metode tradisional seperti itu. Memori indah ketika mengajar dengan metode seperti itu, terlepas dari kesulitan-kesulitannya tadi. Oh, banyak tuh. Memahami sebuah pengabdian. Yes, itu dari Pak Usep Fauzi. Apa hal-hal lagi yang bisa ingat? Kapurnya kadang habis. Nah, itu. Kapurnya kadang habis. Cerita pribadi siswa. Oke, ini menarik ya. Saya coba catat satu-satu ya. Kapur kadang habis. Kapur kadang habis. Habis, mencatat terus. Ini nggak hanya waktu kita ngajar ya, Bapak Ibu, waktu kita jadi siswa juga. Apa yang masih diingat? Kita nggak bisa sampai mengikis wajah guru. Iya betul. Ingat kalau dulu kapur, Bapak Ibu mungkin waktu dulu pernah zaman kita dilempar kapur kalau ketiduran. Materi di atas sampai titik koma. Ya, kedekatannya ini ya. Kedekatan kita dengan guru itu. Kedekatan guru dan murid. Kalau karena disuruh menghafal, ingat sampai sekarang. Yes, ada banyak memori-memori dan interaksi langsung, betul. Interaksi langsung. Interaksi langsung. Jadi banyak hal yang mungkin masih kita ingat dengan metode tradisional ini, sehingga kadang-kadang mungkin sebagai kita mengajar, kita guru, wah kalau kita dengan metode tradisional ini ada hal-hal seperti ini, kedekatan guru dengan murid, kita bisa interaksi langsung, kita bisa langsung melihat guru, kita langsung bisa melihat murid-murid. Jadi tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Misalnya contoh satu lagi, kalau kita mengajar, kan kita menulis dengan kapur seperti ini ya, Bapak Ibu. Misalnya kita bilang tulis dan menghapus dengan menggunakan tangan ini. Nah, ada hal-hal seperti itu yang mungkin masih tidak bisa kita hilangkan. Apalagi kalau kita ngajar, kalau ngajar nggak pakai papan tulis itu nggak asik. Gitu. Nah, itu konsepnya kan kita. Oke. Nah, sampai di situ itu kurang lebih kita sudah menyamakan ya bagaimana pandangan kita soal kelas dengan metode tradisional sebelum kita masuk ke bagian ini. Nah, ini saya membuat sedikit pre-med materi. Jadi yang akan kita bahas hari ini kurang lebih seperti ini. Kita membahas tentang future education, kelas masa depan itu. Tadi kelas tradisional yang di bagian sini kita sudah bahas. Yang di bagian sini kita sudah bahas. Situasinya, obstacle-nya sudah kita bahas. Tantangannya, dan what do we like. Jadi apa yang kita suka dari hal-hal yang di kelas tradisional dulu itu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini, Bapak Ibu. Kita akan berbicara soal kelas modern. Jadi berbicara soal kelas modern sebenarnya saya geser. Jadi kita fokus ke kelas modern ini yang ada di sini. Atau biar lebih enak,
saya screenshot aja. Saya screenshot ini. Oke. Ini saya masukin ke tempat itu. Ya, biar lebih enak kita bahas di sini supaya dia enggak. Nah, kita berbicara soal kelas modern hari ini. Kira-kira kalau kita berbicara soal kelas modern, Bapak Ibu, apa saja yang muncul pertama kali di kita ketika kita berbicara soal kelas modern? Yang pertama, ini saya sambil buka chat ya. Oke, sampai saya buka chat, kira-kira berbicara soal kelas modern, kira-kira apa yang biasanya terjadi kita lakukan di kelas modern? Internet, betul. Oke. Internet. Oke. Nah, betul. Jadi banyak hal ya. Kalau kita berbicara soal kelas modern itu kita pasti berbicara soal internet, kita berbicara soal interaksi ya, khususnya kalau kita kemarin di pandemi. Nah, banyak juga tuh ketika kita berbicara soal kelas modern ini, dan kadang kita ketika mengajar itu masih dengan metode tradisional, dan kita masih belum familiar ya dengan teknologi, sehingga banyak muncul learning loss seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini learning loss ini banyak terjadi kemarin berdasarkan data itu di pandemi, itu banyak terjadi learning loss. Jadi anak-anak ketika mereka mengajar karena kita online, jadi banyak ketika ujian mereka masih bingung, nilainya tinggi-tinggi tapi secara konsep mereka kurang. Nah, seperti itulah makanya muncul hal-hal baru, platform-platform baru yang kemudian membantu kita dalam mengajar. Salah satunya tadi itu adalah ChatGPT yang tadi diperkenalkan oleh Pak Osman. Itu benar-benar bisa membantu kita untuk menghandle kelas kita. Jadi seperti itu kurang lebih. Oh, saya udah ada itu nih, sudah ada warning. Oke, nah di sini mungkin di hari pertama ini saya akan memperkenalkan ke Bapak Ibu, kami dari Visonic itu sedang mendevelop ekosistem pendidikan dengan software MyViewBoard. Jadi di MyViewBoard itu ada banyak hal yang bisa disampaikan, yang bisa kita gunakan di MyViewBoard. Itu semuanya web based seperti ini. Jadi kita bisa memakai fitur-fiturnya. Dan salah satu tadi fitur yang saya pakai selama saya menjelaskan itu adalah MyViewBoard whiteboard ini. Jadi ini seperti ini. Jadi dia benar-benar seperti papan tulis. Kita bisa langsung menulis dulu lagi. Nanti ini yang akan kita bahas besok secara lebih mendetail di bagian original sini, di bagian whiteboard, classroom, dan masih banyak lagi. Mungkin 3 poin ini yang nantinya akan Bapak Ibu banyak gunakan di di pengajaran. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin untuk di sini sampai di sini dulu. Pemaparan dari saya soal tentang bagaimana kelas modern dan kelas masa depan itu, dan kemungkinan future education yang akan kita jalani ke depannya. Saya mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan. Kalau nanti ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan dilanjutkan. Untuk sekarang saya mungkin kembalikan dulu ke Mbak Lida, karena tadi sudah di woro-woro ya Mbak Lida ya. Waktunya habis. Iya Pak Arya. Oke, baik Pak Arya, terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali antusias dari Bapak dan Ibu guru, juga berterima kasih dan sangat menarik dengan media ajar yang Bapak berikan gitu ya. Tadi dicontohkan juga langsung praktekkan, Bapak dan Ibu guru langsung melihatnya begitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arya sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk materi kedua kita pada sore hari ini.
Oke, oh siap. Oke, Pak Sigit sudah tepuk tangan langsung. Oke, terima kasih Pak Sigit. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semuanya, alhamdulillah pemaparan dari dua pemateri hebat kita pada sore hari ini telah selesai disampaikan, di-sharingkan kepada kita semua, sangat luar biasa berkaitan dengan AI, lagi-lagi dengan AI yang memang karena sudah zamannya sehingga kita harus mengikuti harus zaman sekarang ini begitu kan ya. Tetapi AI itu bukan berarti satu pacuan yang dia itu mengendalikan kita sebagai manusia, tetapi kita yang mengaturnya dengan tadi kalau Pak Osman menyampaikan kita harus benar nih untuk memasukkan keyword-keywordnya atau kata kuncinya gitu kan, agar nanti hasil yang keluar pun betul dengan sesuai yang apa yang kita inginkan, runtut gitu kan, dan bagus lah atau rapi seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dengan menyediakan 2 termin. Namun sebelum itu saya hendak menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Untuk nanti bertanya mohon untuk open kamera dan ketika kami persilahkan juga diperkenankan atau langsung open mic. Lalu menyampaikan nama lengkap, asalnya dari mana dan khususnya mau bertanya ke Pak Arya atau mau bertanya ke Pak Osman nih disampaikan. Seperti itu juga diinformasikan untuk link presensi kami akan berikan di di WhatsApp group dan juga channel Telegram sesuai dengan ketentuan yaitu setelah diklat dilaksanakan seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama kami akan membuka termin 1 untuk bertanya. Kami menyediakan untuk 3 penanya kepada ini sudah on kamera dari tadi ya, sudah raise hand juga. Oke, terima kasih. Kepada Bapak Sigit Budi Susiono ya. Halo Bapak, selamat sore. Oke, boleh open mic nggak Bapak? Oke. Oke, mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Boleh dicek lagi? Oh, mungkin kalau boleh memberikan saran, Bapak boleh coba tanpa mikrofon. Biasanya suka ada gangguan dari... Sudah bisa terdengar Bu suara saya? Nah. Oke, sudah terdengar Bapak. Oke, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sigit Budi Susiono, Bu, dari mengajar di SMK Negeri 1 Kawunganten, Kabupaten Cilacap ini. Ini sangat luar biasa sekali untuk pelatihan 2 hari ini saya ikuti, karena bagi saya itu betul-betul sesuatu yang baru loh Bu. Saya itu baru mendengar istilah-istilah tadi itu ada my viewports apa itu, terus AI juga itu saya baru dengar dan sangat luar biasa. Termasuk dari kemarin tadi pagi saya nyoba menggunakan GPT nggih. Wah, memang sangat luar biasa menurut saya, itu satu hal yang sangat-sangat baru. Yang ingin saya tanyakan, pertama tadi saya cukup kaget ketika disuruh menggunakan My Viewports karena baru pertama kali ini suruh menjawab pertanyaan, bingung juga ini jawabnya pakai apa. Terus terang, karena memang sesuatu yang sangat-sangat baru buat saya dan sangat luar biasa. Terima kasih sekali nih. Mungkin pertanyaan itu saja dulu, itu masih bingung tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Osman apa nggih? Mau jawab loh, ini mana yang harus diklik itu bingung. Mungkin apa terlalu gaptek apa gimana. Terima kasih, sementara itu saja dulu Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Sigit, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum kami berlanjut, kami hendak menyampaikan untuk pertanyaan ini akan kami tampung dalam termin, nanti akan langsung dijawab oleh pemateri seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit telah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang penanya kedua, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Murniasi. Sepertinya ada di Bali nih. Halo Ibu, selamat sore. Oke, suaranya masih belum terdengar ke sini, Bu. Mikrofonnya boleh di-on-kan dulu. Ya. Sudah? Oke, sudah terdengar. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik ya? Halo? Oke. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Lida. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Murniasi dari Bali. Saya mengajar di TK atau PAUD.
Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, yang pertama tadi menyajikan materi, bagaimana cara untuk membuat games yang tadi isi bintang kayak gitu. Kayaknya menarik sekali untuk nanti kita praktikkan kepada siswa kayak gitu. Terus bagaimana cara kita membuat, apakah bisa membuat video di chat GPT tersebut? Seperti itu. Apakah kalau kita sudah membuat video itu bisa di-download dan hasilnya itu tidak masih sama hasilnya seperti yang video yang kita buat seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Borniasi, kembali kasih. Terima kasih juga ya telah menyampaikan pertanyaannya. Luar biasa ini Ya. Ibu berarti di Bali ya mengajar di TK. Ya. Oke, Ya. pertanyaan untuk Pak Osman ya. Oke, baik nanti akan kami paparkan kembali. Selanjutnya untuk penanya ketiga kami akan mempersilahkan kepada Bapak Peter ya. Halo Bapak, selamat sore. Halo, Oke. selamat sore. Oke, baik Bapak, waktu dan layar kami persilakan untuk Pak Peter. Silakan Baik, Pak. terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama lengkap Peter Frans Modok. Saya berdomisili di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya sedang mengikuti program PPG Prajabatan di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik Bu, dan pemateri yang tadi Bapak Osman, saya mau bertanya untuk beliau, dan mungkin nanti Pak Arya juga bisa menambahkan, karena kebetulan materi yang disampaikan secara mau dilihat itu punya kesinambungan. Jadi kalau misalkan Pak Osman saja yang jawab, saya pikir itu nanti akan sedikit masih sedikit pincang untuk melengkapi apa yang ingin saya tanyakan. Baik, sedari tadi yang disampaikan oleh Bapak Osman dan juga Pak Arya itu adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan agar proses pembelajaran kita berpihak pada murid dan juga guru tidak stres. Nah, itu semuanya berbasis ke media. Nah, kebetulan di PPG Prajabatan ini, saya dan teman-teman, kami diperhadapkan bagaimana kami harus membuat lingkungan belajar yang berpihak pada murid, dan yang mana lingkungan itu menjadi kreatif, sehingga yang tadi dikeluhkan gurunya terlalu kejam, terus ada lagi yang membosankan dan lain sebagainya, itu tidak dialami. Nah, berbicara tentang media yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arya dan Pak Osman tentang GPT, chat GPT itu barang tentu kita bisa lakukan manakala kita ditugaskan di tempat yang sinyalnya itu mendukung. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, coba kiat atau tips dari Bapak berdua sebagai pemateri sehingga bisa menerjemahkan metode yang tadinya dalam bentuk media itu, dalam bentuk digital itu ke dalam metode yang notabene bisa digunakan di guru-guru terpencil, apalagi yang notabene jaringannya susah. Sehingga media itu bukan saja bisa kita gunakan dalam hal ini digital total, tetapi kita bisa mentransfernya dalam bentuk media-media carta atau gambar yang menyerupai apa yang telah dipaparkan oleh Pak berdua, tetapi bisa digunakan secara offline tanpa ketergantungan terhadap jaringan. Seperti itu, karena seperti yang Bapak dan Ibu tahu bahwa saat ini kami di NTT cukup ada beberapa wilayah yang memang jaringannya itu masih sangat susah untuk mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka mau tidak mau kami yang biasanya mengajar di tempat-tempat terpencil hanya bisa mengandalkan keadaan sekitar untuk menunjang pembelajaran. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Bapak berdua berikan, baik dari Bapak Osman maupun dari Pak Arya? Terima kasih, saya kembalikan Bu. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak itu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baiklah, sudah ada 3 penanya nih, Bapak pemateri, ada Bapak Osman dan juga Pak Arya. Namun memang nanti menjawabnya boleh dilengkapi ya, jadi nanti Pak Arya juga boleh menyampaikan gitu, menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu guru yang telah bertanya begitu. Baik, tadi sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Sigit ya, hendak bertanya kepada Bapak Osman tentang AI ya. Masih lagi-lagi tentang AI, itu gimana sih caranya, tadi ada di bagian tertentu yang mungkin tadi Pak Sigit sudah praktek gitu ya di rumah gitu, langsung praktekkan, tapi masih ada yang keliru begitu Pak Osman. Baik Bapak, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru? Oh Oke, ya, Pak, saya sudah siap sih. Baik Saya Bapak dulu nih. Osman dan Pak Arya, kami persilakan. Ya oke.
Saya mohon maaf, mungkin konfirmasi aja. Cuman tadi Bapak pertama tadi, kalau nggak salah tadi beliau tanyanya ini ya, penggunaan on my board yang kayaknya agak kesulitan cara mengerjakannya karena baru pertama kali sih Mbak Lida. Iya, iya, Kayaknya iya. begitu ya saya Oke, tangkap ya. begitu. Jadi saya jawabnya yang Iya, nomor baik, 2 Bapak. dan yang nomor 3 aja ya. Nanti Iya, Mas baik. Arya bisa jawab 1, 2, dan 3 gitu ya karena diborong semua. Oke, Oke, untuk baik, Bapak. Ibu rekan saya yang ada di Bali, halo. Ya, saya di sini tadi saya sempat screenshot karena saya takut lupa nama beliau tuh. Tadi ada Ibu ini ya, Ibu apa sih namanya? Ibu apa tadi ya Mbak ya? Saya jadi lupa lagi nih. Ibu Murniasi, Pak. Ibu Murniasi, Halo, Ibu. ya Ibu Murniasi, ya. Ibu Halo Ibu, Murniasi, ya, ya. ya, ya. Ibu Ibu Murniasi. Murniasi, saya Jadi dari yang Bali. saya, oke, Kebetulan yang ini yang guru TK kayaknya sedikit yang ikut ya dari ya kemarin paling sudah. benar. Ah, Ibu ya, Murniasi nggak masalah. Jadi gini, Ibu ya, Murniasi yang tadi saya sampaikan tadi, yang pakai bintang-bintang itu adalah namanya kelas poin ya. Jadi itu memang sebenarnya sesinya khusus lagi ya, tapi itu jadi adalah add-on yang dipasangkan di PowerPoint. Nah, itu bisa kita unduh. Bapak Ibu semua teman-teman bisa cari nanti di Google tuh classpoint.ai, classpoint. Apa ya? Saya lupa classpoint ya kalau nggak salah classpoint aja. Nanti diketik nanti di sana bisa diunduh aplikasinya, nanti bisa tersambung langsung dengan PPT-nya. Nah, memang kalau yang pakai yang itu masih berbasis free ya. Jadi nanti ada beberapa model soal yang nggak bisa terpakai, tapi masih bisa kok digunakan untuk kelas yang menarik. Nah, jadi sangat bisa digunakan untuk ITK ya Ibu Murniasi, karena itu merupakan salah satu cara yang bisa memberikan semangat. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya udah banyak sekali mengajar, cuma saya nggak bisa jelaskan di sini, karena yang saya pakai memang modelnya sistem yang pro ya, yang aslinya aspeknya itu banyak sekali gitu. Nah, itu bahkan bisa digunakan tanpa gadget ya. Artinya itu kalau tadi kan Bapak Ibu semuanya sama dengan saya tuh kerjanya pas sama-sama nih pakai internet, pakai gawai gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk di TK, Ibu saja yang pakai laptop, dipantulkan pakai LCD, itu anak-anak bisa main. Bapak Ibu semua bisa juga kasih bintang tanpa mereka harus pakai gawai. Nah itu caranya gimana? Kayaknya ini Mbak teman-teman di sini, teman di Guru Juara harus bikin sesi khusus lagi ya. Ya, jadi itu bisa ya Mbak Murni ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan Ibu Murni nanyanya lagi tentang apa ya Mbak Murni ya? Saya ini kalau tentang kelas poinnya Tentang video ya. Tadi ada tentang 2 video. pertanyaan. Oke. tentang Jadi di video chat ya. GPT-nya itu karena dia memang Ibu hanya bisa jadi gini. Kalau kita mau buat video, jadi di chat GPT-nya itu kita hanya bisa meminta bantuan kepada dia untuk membuatkan teks yang menarik, yang singkat untuk kita bisa nanti masukkan ke AI lain yang bisa ada langsung videonya. Gitu loh. Jadi chat GPT-nya hanya untuk membantu kita untuk membuat deskripsi teksnya ya Bu ya. Jadi dia nggak bisa langsung menghasilkan video. Tapi kalau semalam kan saya lihat pemateri saat itu sudah tunjukkan, saya lupa nama aplikasi yang ada AI-nya itu, langsung di situ bisa ada ininya ya, bisa dibuat langsung video gitu. Jadi kalau untuk khusus ChatGPT yang kita bahas hari ini, Ibu hanya bisa misalnya begini, tolong buatkan saya kalimat untuk misalnya feed Instagram atau misalnya untuk feed di TikTok gitu ya, berdurasi 30 detik tentang kehidupan yang semangat contohnya gitu. Dia akan tuliskan, nah langsung ambil copy itu, masukkan ke aplikasi yang bisa membuat video secara otomatis. Seperti itu ya Bu Murniasi ya, itu dia. Oke, begitu ya Bu Murni. Jadi emang ini sambung menyambung sih Bu, banyak banget memang yang mau kita pelajari. Tapi gak apa-apa, semangat ya. Oke, ya saya beralih ke teman saya yang ini kayaknya masih sibuk banget ya dengan PPG Prajabatan, luar biasa banget. Bapak dapat kesempatan ya, nggak semua orang bisa dapat kesempatan seperti Bapak. Dan saya sangat salut sekali Pak, karena Bapak berada di daerah yang sangat terpencil. Jujur nih Pak, kalau misalnya mau ditanya cara yang paling tepat, saya nggak bisa jawab Pak. Maksudnya nggak punya solusi yang paling pas banget karena saya tidak pernah merasakan tinggal di daerah seperti Bapak. Cuma saya hanya membaca literatur. Boleh saya bantu jawab ya Pak ya? Karena saya jujur saya tinggal di daerah yang udah, saya kecamatan, yang udah kota. Misalnya yang saya sampaikan mungkin cuma masih teoritis dan hanya mendengar cerita dari teman-teman saya. Tapi Bapak, untuk seperti misalnya yang saya gunakan si kelas poin tadi gitu ya Pak ya, itu
tetap juga harus menggunakan yang namanya itu adalah internet. Ya, minimal hanya Bapak saja. Karena kalau tidak pakai internet, maka nanti koneksinya nggak bisa jalan. Nah, gitu. Terus saya juga punya Pak cara misalnya di Quizizz yang mungkin besok saya akan coba tunjukin juga bagaimana AI itu ada di Quizizz juga. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Quizizz itu tanpa harus anak-anaknya pakai Quizizz. Sekarang sudah ada yang namanya itu paper mode, yang caranya itu bisa digunakan tanpa pakai gawe anak-anaknya, tapi jawabannya bisa tersimpan. Tapi tetap juga harus ada internetnya juga untuk gurunya minimal. Nah gitu. Jadi memang kalau saya bilang tuh apa yang paling mudah caranya gitu ya Pak ya untuk apa namanya penggunaan dari internet yang seperti ini. Ya mungkin jadinya sistemnya Pak, jadinya sistem dipakai dua-dua. Misalnya Bapak di rumahnya internetnya nggak terlalu susah misalnya ya. Tapi di sekolahnya kadang-kadang kan ada yang orang tuh sekolahnya itu dengan rumahnya jaraknya sangat jauh. Tapi misalnya di sekolahnya nggak bisa jaringan, tapi di rumahnya bisa. Nah mungkin disiapkan dari rumah segala sesuatu yang bisa sistemnya jadi print out ya Pak nanti hasilnya. Jadi gini, Bapak menggunakan AI-nya itu untuk membantu Bapak menyiapkan media pembelajaran. Tapi pada akhirnya disampaikan ke siswanya jadi modelnya model offline. Nah itu mungkin yang paling mudah gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya dua-duanya yang nggak bisa, maksudnya Bapak pun di tempat tinggalnya internetnya juga nggak bisa, kemudian di sekolahnya juga susah banget. Ya cara yang paling bisa saya katakan apa ya Pak ya, saya juga ini yang nggak berani jawab terlalu panjang ya Pak ya karena apa namanya saya nggak mungkin bilang pemerintah pasang gitu ya Pak ya. Tapi jadi cara yang tadi itu pakainya dua-dua ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak sendiri yang usahakan lah ya di mana yang bisa seperti yang tadi Quizizz sendiri Bapak bisa tanpa susah bisa buat soal dengan cepat dengan bantuan AI di Quizizz. Dia bisa bantu Bapak bikin soal dengan cepat banget. Lalu Bapak buatkan dalam bentuk PDF, nanti di sekolah tinggal di print out. Itu mungkin yang bisa gitu ya, atau mungkin media-media ajar lainnya yang kira-kira tuh kalau Bapak lihat tuh bisa biasanya harus memakai yang namanya internet, nanti dirubah, dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk secara offline. Itu mungkin dari saya Bapak, mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab dengan ini dengan memuaskan ya Pak ya. Kira-kira Terima seperti kasih itu. Pak Usman. Ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Osman telah menjawab pertanyaan Ibu Murniasi juga Bapak Peter. Ya, semoga bisa menjawab Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, kita akan berlangsung kepada pemateri kita yang kedua, Bapak Arya Nugraha. Boleh untuk melengkapi dan juga tadi ada pertanyaan untuk Bapak begitu ya dari Pak Sigit itu boleh untuk dijawab Pak. Oke, sudah siap ya Pak ya? Oke, terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Oke, saya mungkin langsung aja menjawab tadi pertanyaan yang pertama dari Bapak Sigit Budi Susono ya, soal My Keyboard itu apa. Jadi, jawaban cepatnya adalah My Keyboard adalah aplikasi yang tadi saya pakai, Bapak. Itu jawaban cepat. Tapi kalau untuk jawabannya My Keyboard itu apa, mungkin saya bisa izin sambil share screen. Boleh, Mbak Lida? Oke, Boleh jadi Bapak, dipersilakan. My Keyboard itu dia seperti ini. Oke. Nah, jadi dia itu aplikasinya Webbase. Maaf, share screen saya sudah terlihat ya? Apa sudah terlihat share screen saya? Maaf. Sudah Pak, Alhamdulillah sudah terlihat. Nah, jadi My Keyboard itu memang aplikasi Webbase seperti ini, Bapak. Jadi kita hanya mengakses ke sini mykeyboard.com. Jadi semuanya ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mungkin membantu kita mengajar. Mungkin terlihat sulit Bapak kalau sekarang, apalagi tadi itu ketika Bapak Sigit mencoba itu langsung saya tiba-tiba tembak, yuk langsung jawab pakai My Keyboard. Dan wah kaget. Dan itu sangat wajar Pak, karena saya juga tadi itu coba memberikan kira-kira kalau dikasih langsung gimana. Nah gitu. Jadi itu apa ya? Jadi itu the first impression soal si My Keyboard ini. Sebenarnya dia itu gampang, tapi besok itu mungkin saya akan bahas lebih banyak ini Bapak Sigit. Semoga besok kita bertemu lagi.
intinya sekarang secara simpel My Keyboard itu adalah uh, aplikasi yang dikembangkan oleh ViewSonic dan itu semuanya web based. Jadi khusus yang whiteboard, My Keyboard whiteboard ini mungkin bisa diinstal yang tadi saya pakai. Nah, sisanya itu tidak cukup web based, jadi tidak perlu diinstal. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Sigit. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kira-kira sudah terjawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu berarti pertanyaan nomor 3 dari Bapak Peter tadi ya, membuat lingkungan kreatif ya dalam TDM dan memanfaatkan media yang ada, mungkin concernnya di situ. Salah satu concern lagi tadi yang saya tangkap dengan kondisi internet yang mungkin let's say kita sebut low bandwidth. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin ada internet dan ada beberapa tempat yang mungkin tidak mendapatkan internet. Nah, mungkin sama seperti yang tadi Bapak Osman sampaikan, mungkin secara empiris saya belum pernah merasakan dengan posisi seperti itu, Pak. Karena selama saya mengajar, saya mungkin mengajarnya di kota. Gitu. Dulu sih sempat waktu saya pernah jadi relawan dulu, Pak, ketika ya kalau Bapak mungkin masih ingat waktu itu ada tsunami di Mentawai ya. Nah, jadi saya ke situ. Nah, itu satu-satunya pengalaman empiris saya mengajar di luar yang non internet. Tapi kalau menyebutkan saran atau masukan ya menurut saya, satu itu mungkin saya menjawab dengan My Keyboard base saja ya Bapak, dengan aplikasi dari ViewSonic ini. Jadi ini aplikasinya itu kita bisa pakai both dengan internet atau tidak dengan internet gitu. Karena sebenarnya di My Keyboard ini juga mungkin sedikit lagi saya share screen di sini ya. Jadi di My Keyboard ini kalau kita dapat akses internet, Bapak Ibu, itu kita bisa punya di sini dia sudah terintegrate juga dengan bukan terintegrate sih, terbookmark juga di sini, itu kita langsung bisa akses ChatGPT dari My Keyboard ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuka Windows baru seperti itu, Bapak. Kalau untuk si My Keyboard ini kalau kita berbicara soal internet ya Pak, tapi kalau misalnya kayak fitur-fitur yang tadi saya pakai, saya menulis atau saya tadi memasukkan gambar, itu bisa dipakai dengan dua kombinasi mungkin Bapak. Satu kombinasinya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Osman, mungkin saya tidak perlu mengulang lagi. Jadi ketika kita ada internet, sudah mungkin bisa di-download gitu ya Pak Osman ya, nanti ketika kita berada di lingkungan yang tidak ada internet, mungkin kita bisa memakai yang offline itu. Dan dengan My Keyboard itu kita bisa lakukan Bapak. Jadi di My Keyboard ini nanti juga ada materi-materi yang sudah dibuat sebelumnya, pre-made materials yang nantinya tinggal kita download dan tinggal kita pakai. Jadi bentuk lain lagi nih mempermudah, kalau ChatGPT tadi menjawab semua pertanyaan kita, kalau di My Keyboard ini namanya My Keyboard Originals, itu sudah ada pre-made materi yang kita bisa langsung pakai. Jadi seperti itu kurang lebih Pak. Tapi kalau memang full offline, jadi kita tetap bisa memanfaatkan ini. Kayak tadi ada beberapa, kecuali fitur throw yang saya lakukan tadi, fitur yang menjawab pertanyaan tadi, kalau Bapak Peter masih ingat, menjawab pertanyaan dan ngirim ke saya, ke papan tulis saya. Selain itu, semua fitur yang saya pakai itu tidak pakai internet Pak. Jadi itu bisa kita pakai dengan My Keyboard ini. Mungkin kalau saya jelaskan lebih detail untuk My Keyboard ini akan benar-benar takes time. Tapi kalau mungkin Bapak sudah join ya di Telegramnya ViewSonic, nanti kita di situ akan sering itu share-share soal knowledge untuk My Keyboard ini. Atau memang misalnya Bapak Peter nih butuh nih diskusi seperti ini, kita bisa lakukan di Telegram seperti itu, atau dengan guru-guru yang lain juga seperti itu, untuk solusi-solusi yang mungkin kita bisa terapkan gitu dengan berbagai situasi. Nah, kurang lebih itu Mbak Lida, terima kasih.
Dan Oke, Pak Peter baik. semoga menjawab, Pak Peter ya. Oke, baik Bapak Arya. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu guru yang telah bertanya. Mohon izin terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar, Pak, ke sana? Terdengar? Terdengar. Oke, baik. Mohon izin Bapak Arya dan juga Bapak Osman. Ini sangat antusias sekali dari Bapak dan Ibu guru yang hendak bertanya. Bolehkah kami menambahkan satu tema sesuai dengan ketentuan di awal? Boleh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Mukidi SPD. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik Bapak. Baik Bapak, waktu dan layar kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mukidi dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertama, saya akan tanya kepada Bapak Usman. Pertanyaannya, saya lihat materi Pak Hasan itu bagus sekali. Saya lihat itu mau tanya, apakah itu sama dengan Google Form, Pak? Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Usman juga, itu nama karena mohon maaf saya tadi mengikutnya terlambat, Pak. Mohon nanti dikasih tahu namanya apa tadi aplikasinya ya, Pak. Kalau bisa mungkin diulang lagi, mohon maaf sekalian. Saya tadi mengikutnya terlambat. Untuk yang ketiga, buat Pak Ari, untuk alatnya itu harganya berapa, Pak? Kata bagus sekali itu, luar biasa. Nah, mungkin kalau bisa mungkin diberangkatkan ke dana bos. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Waktu saya kembalikan. Oke, baik Bapak Mukidi, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak telah bertanya. Oke, sudah ada pertanyaan untuk Pak Osman juga Pak Ari ya Pak ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mempersilakan terlebih dahulu ke mohon izin ke penanya kedua dulu ya. Seperti biasa kita akan tampung karena waktunya memang sudah mepet dengan waktu azan maghrib kalau di wilayah Indonesia Barat gitu. Oke, baik kepada Ibu Eva Sarni. Halo Ibu, selamat sore. Oke, halo Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Kami persilahkan untuk bertanya. Untuk pertanyaan saya itu untuk di daerah yang sulit internetnya, tadi telah dipaparkan oleh Bapak bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya, itu bagaimana peralatannya itu bisa dimengerti oleh siswa SMK gitu. Oke, baik. Berarti pertanyaan dari Ibu Eva, bagaimana cara mengaplikasikan alat tersebut di siswa SMK yang mungkin di tempatnya itu tanpa internet, begitu Ibu? Apakah Iya. betul? Oh iya. Oke, baik. Baik Ibu Eva, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tanpa berlama-lama, waktu dan layar kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Osman. Silakan Pak. Baik, makasih banyak Mbak Lida. Ya, saya jawab dulu yang pertama untuk Bapak Mulkidi ya. Iya, Jadi betul. tadi nanya itu apa saja sih aplikasinya? Oke, mungkin kalau diulangi Pak nggak bisa, tapi Bapak boleh nanti tonton siaran ulangnya, nanti akan dikirimkan link YouTube-nya ya Pak ya. Boleh diulang, tapi saya akan spill dikit aja. Jadi untuk yang saya gunakan dari awal itu ChatGPT ya Pak ya. Nanti itu bisa dilihat cara masuknya itu gampang banget ya. Tinggal diketik aja di Google ChatGPT, terus masuk menggunakan akun biasa, akun yang ada di laptop atau di komputer kita. Kemudian nanti Bapak bisa mulai menggunakan untuk beberapa macam penggunaan. Kemudian Pak, saya juga tadi ada yang kedua itu menggunakan ChatGPT-nya di Google Form. Nah, kalau kita sebagai guru, biasanya kan kita itu ini ya ingin terbantu cepat nih bikin soalnya seperti apa. Mungkin kita punya bank soal yang print out gitu ya, tapi kadang-kadang atau mungkin yang disimpan di folder file di laptop kita, tapi mungkin kita pengen tuh dapat masukan yang lain. Jadi kita bisa gunakan. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tiga Bapak, tadi ada Bapak yang saya juga sudah sempat, saya lupa ya. Ini ya dari Pak Hendro tadi bertanya, Bapak Hendro bilang
Saya masih menantikan penjelasan Pak Osman mengenai kendala di Google Form. Oke, saya akan jelaskan setelah tadi sesi Pak Arya, akhirnya saya coba cek, ternyata ini Pak, ternyata add-on-nya itu karena free, jadi memang terbatas. Makanya sebelumnya kan saya udah pernah gunakan, ternyata pada hari ini saya nggak tahu, mungkin kalau udah kelewatan pakai, udah lewat batas Pak, makanya tadi jadinya nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi Bapak nanti coba saja, nanti tonton lagi YouTube saya Pak ya, nanti bukan YouTube saya, YouTube ini channel ini ya, supaya nanti bisa dipahami. Oke. Yang kedua ada Ibu Eva Sarni, bagaimana Ibu Eva Sarni bertanya bagaimana bisa dimengerti siswa SMK. Kalau menurut saya sih siswa SMK tuh pasti gampang banget untuk memahami, apalagi baik yang saya pakai atau mungkin yang Pak Arya juga bisa pakai ya. Namun kalau masalah base-nya tentang daerah tidak seluruh internet, nah ini yang jadi persoalan tambahan ya. Tapi tadi balik lagi ke jawaban yang pertama. Jadi diakalin, pakainya dui model gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya itu Ibu siapkan dari rumah dulu, nanti di sekolah mungkin bisa digunakan secara offline seperti itu ya. Makasih. Silakan Oke, teman baik, saya Pak Pak Arya. Oke, langsung saja dilanjut Pak Arya. Yang persilahkan Pak. Oke, yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Sidi ya, soal apa? Kalau untuk produknya Pak, nanti akan ada orang produk yang nanti kalau memang Bapak itu bisa di reach, nanti teman saya juga ada kayaknya yang hadir di sini, saya sudah minta kalau memang Bapak bisa itu mau nanti kita kontak atau gimana, bisa langsung ngobrol-ngobrol, atau kalau Bapak juga sudah ada di Telegram kita, nanti di situ kita bisa lah sharing-sharing knowledge, atau mungkin bisa japri admin yang ada di Telegramnya itu nanti Pak. Soalnya nanti kalau nyebut-nyebut harga nih aneh juga nih ya, Mbak Lida. Tunjukin wajahnya saja dong. Wajahnya saja kalau nggak mau harganya. Nah kurang lebih seperti kayak gitu Pak Musidi, dan ini juga sekalian beririsan dengan jawaban untuk Ibu Eva. ya untuk soal untuk knowledge yang seperti itu ya Bu. Kalau khusus untuk yang di My Viewboard, kita itu ViewSonic ini juga memang sedang gencar di pendidikannya, bahkan kita juga memang ada segmen khusus yang untuk memang ViewSonic Education ini Bu. Dan di situ kita juga memprovide training-training biasanya, training-training atau diklat-diklat seperti ini yang benar-benar kita khusus membahas My Viewboard gitu, dan biasanya itu cukup frekuentif. Bahkan nanti again infonya di Telegram itu kita setiap minggu itu hari Jumat kita itu ada yang namanya weekly talk Bapak Ibu. Jadi kita itu online 1 jam di Zoom. Nanti siapapun yang datang silakan masuk, kita bisa ngobrol baik apapun itu biasanya di jam 3, jam 4 itu setiap hari Jumat. Pasti kita kirimkan linknya di Telegram. And by the way, satu lagi saya agak kelupaan lagi sedikit tadi Mbak Lida. Ini mungkin semoga ini bisa jadi ini info dari nanti ini akan kita lanjutkan itu setelah webinar ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ViewSonic ini kebetulan juga bikin kompetisi nih untuk membuat materi pelajaran dengan My Viewboard tadi. Wow, mau dong ikutan. Harus nih Pak Osman ikut nih. Jadi nanti ada apresiasinya untuk Bapak Ibu yang coba. Dan mungkin sekarang Bapak Ibu ngapain nih bikinin My Viewboard aja belum tahu. Tenang aja Bapak Ibu, mungkin sampai besok kan kita akan membahas lebih banyak. Nah mungkin kalau sekarang menjelang besok mungkin bisa cek-cek di myviewboard.com itu apa dan segala macam. Ini nanti secara officialnya akan di launch besok ya Bapak Ibu untuk kompetisi membuat pelajaran ini. Nah itu tadi tuh Pak Osman, kalau mau spill itu yang bisa saya spill. Wah, Masya Allah, sudah di-spill-spill ya Pak ya. Seperti itu, Mbak Lida, terima kasih. Oke, baik Bapak Arya dan juga Bapak Osman, terima kasih banyak. Jawabannya sangat luar biasa sekali, dan Bapak dan Ibu guru semuanya tidak perlu khawatir ya kalau yang belum bisa join Zoom dan atau nonton live YouTube dari awal, nanti bisa ditonton ulang di YouTube Guru Juara. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti ada siaran ulang dari awal begitu agar lebih jelas.
Oke, kita besok masih bertemu dengan pemateri kita ini. Jadi Bapak dan Ibu guru yang belum sempat bertanya, besok boleh untuk bertanya karena ini mengingat waktu sudah mendekati azan maghrib begitu ya. Oke, baik untuk Bapak Arya dan juga Bapak Osman, apakah berkenan untuk menyampaikan closing statement? Terlebih kami akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Osman. Dan persilakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang mau sampaikan hari ini bahwa sehebat apapun Bapak Ibu ya teknologi termasuk AI dan ChatGPT dan sebagainya, tapi pendidikan tetap butuh Bapak Ibu ya untuk tetap mengendalikan karena apa? Karena memang kehadiran guru itu tetap yang terbaik. Nah, namun kita tidak bisa Bapak Ibu meninggalkan kemajuan. Gunakan kemajuan itu untuk mendampingi Bapak Ibu untuk menghadirkan hal-hal yang hebat. Jadi Bapak Ibu hebat, tambah lagi aplikasi-aplikasi atau juga media-media hebat, maka akan jadi hal yang luar biasa. Karena masa depan anak-anak Bapak Ibu ada di kelas Bapak Ibu hari ini. Sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Osman. Oke, yang kedua kami persilakan kepada Bapak Arya. Closing statementnya Bapak Osman udah mencakup semua nih Pak. Oke. Mungkin kalau dari saya singkat saja. Teknologi itu diciptakan oleh manusia, Bapak Ibu, dan yang menciptakan teknologi itu adalah orang-orang yang dulu kita ajar. Jadi kita memang harus berdamai dengan teknologi karena sebenarnya teknologi itu mudah. Yang penting kita mau dan kita ingin untuk bisa menguasainya. Jadi apapun itu kalau kita tidak mau tetap akan selalu sulit. Jadi peluang terbesar sekarang Bapak Ibu adalah memperbesar semua peluang. Sekian. Oke, Masya Allah. Boleh kita beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu guru untuk Pak Arya dan juga Pak Osman ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Osman. Terima kasih banyak Bapak Arya. Berkah dan manfaat selalu ilmunya. Oke. Diinformasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu guru untuk link presensi. Sudah kami share di grup kegiatan. Maka setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak dan Ibu guru bisa langsung mengisinya. Begitu. Baik, sebelum ditutup dan diakhiri, bolehkah saya izin meminta keberkenanan Bapak dan Ibu semuanya untuk foto bersama? Boleh untuk on kamera, tampilkan senyum terbaiknya. Oke. Baik, kita lihat, tunggu dulu ya Bapak dan Ibu guru, ini masih ada yang proses on kamera. Oke, kita berikan senyum terbaik ya. Operator, apakah sudah siap? Oke, sudah siap ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, kita akan coba pakai hitungan ya. Sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide selanjutnya. Oke, tapi kesini terbaik ya Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah masih ada slide-nya? Operator, apakah masih ada atau sudah? Oke, cukup baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semuanya telah mengikuti diklat ya, diklat nasional pada sore hari ini. Saya mohon izin mengingatkan kembali untuk besok kita masih bertemu di diklat nasional tentang kelas masa depan, meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran melalui teknologi dan media ajar pada pukul 15.30 WIB di Zoom Meeting dan juga live YouTube Guru Juara. Saya, Lida Nasrul Amanah sebagai moderator, mohon maaf atas kekeliruan dan kehilapan ketika tadi memandu Bapak dan Ibu guru, menemani ya, mohon izin menemani Bapak Ibu guru dalam diklat nasional pada sore hari ini. Sampai jumpa besok, sehat selalu, saya tutup. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin live ya Bu Lida, Pak Arya. Thank you banget ya.